Hai, saya Intan Monita, saya perwakilan pendamping sosial PKH dari Kabupaten Biren, Aceh. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video, yaitu pada modul 3, sesi 4, mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Lebih lanjutnya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berhadir di tempat kita yang sangat sederhana ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu membawa tabel janji diri masing-masing? Apabila ada, silahkan Bapak Ibu perhatikan tabel janji diri masing-masing, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah apa yang ditulis di tabel janji diri itu sudah diterapkan? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Apa kira-kira tantangannya? Pada pertemuan kita hari ini masih dengan modul 3, tapi sesi keempat, di mana sesi keempat itu yaitu mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Hari ini materi kita adalah mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Sebelumnya saya ingin Ibu Lina untuk menyanyikan lagu daerah dalam irama yang tenang, lembut. Pilih aja salah satu lagu daerah yang bisa Ibu Nina nyanyikan. Kepada Ibu Nina dipersilakan. Dengan bismillah lunkeun awai pon ayon di ekran sinyak madoda tae beri jang wahe anelon tae hai imbon lam ayon ija nyo uban hate masanjong sanjong gata anelon jantung hate ma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah. Terima kasih kepada Ibu Lina sudah menyanyikan lagu daerah. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu rasakan di saat Ibu Lina menyanyikan lagu daerah tersebut? Jadi nyaman ya? Apakah Bapak dan Ibu pernah melakukan atau pernah menyanyikan atau mengajak bicara pada janin? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Bapak Ibu memperdengarkan lagu, nyanyian, sholawat, atau mengajak bicara adalah salah satu gerakan stimulasi. Adalah salah satu yang dapat dilakukan ayah dan ibu untuk bentuk stimulasi. Di sini kita akan bagi menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok mendapatkan kertas plano dan spidol. Di situ Bapak Ibu dapat berdiskusi apa saja bentuk-bentuk yang dapat dilakukan ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi. Bentuk-bentuknya nanti kita akan mempresentasikan. Apakah kelompok sudah siap? Ya, akan saya bantu tempelkan. Terima kasih. Kelompok B. Kelompok A. Silakan perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikannya. Terima kasih kepada tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Bapak Ibu, stimulasi adalah memberikan rangsangan kepada janin, baik berupa sentuhan,
suara dan cahaya. Nah, di sini memberikan stimulasi dapat mempengaruhi kinerja atau pembentukan otak janin. Nah, supaya nanti anak lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu kita lakukan langkah kedua, di mana langkah kedua yaitu praktik stimulasi pada janin. Praktik stimulasi pada janin ini saya sudah pisahkan. Seperti yang saya katakan tadi, bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan, bentuk-bentuk stimulasi itu tergantung tingkat usia janin, di mana ada tiga tingkatan usia janin, yaitu yang pertama usia janin trimester pertama, kedua, dan ketiga, yaitu usia 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Di sini ada 3 bentuk, yaitu sentuhan, suara, dan cahaya. Nah, Bapak Ibu, sentuhan yang dilakukan pada janin itu berusia 3 bulan pertama. Dan yang kedua, stimulasi berupa suara dapat kita lakukan pada umur janin 14 minggu. Nah, yang ketiga, stimulasi cahaya dapat dilakukan pada umur janin sudah mencapai 14 minggu ke atas. Nah, di 14 minggu ke atas itu ketiga bentuk stimulasi harus kita lakukan karena dapat seperti tadi saya bilang, karena dapat mendukung pembentukan sel-sel otak janin. Stimulasi pertama dapat dilakukan dengan cara sentuhan, di mana kita dapat menyentuh, merasakan pergerakannya. Yang kedua, kita dapat menggunakan earphone, di mana kita memberikan stimulasi dalam bentuk suara. Ketiga, kita dapat menggunakan efek cahaya, bisa menggunakan senter untuk memberikan pencahayaan kepada janin. Stimulasi dengan stimulasi dengan sentuhan. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan stimulasi sentuhan? Stimulasi sentuhan itu yaitu di saat di saat ibu sedang hamil, kita melakukan sentuhan, kita mengelus ya. Kita melakukan sentuhan dan juga dalam bentuk stimulasi suara kita bisa memperdengarkan earphone, kita bisa memperdengarkan suara menyanyi, sholawat atau ngaji. Itu adalah bentuk dalam stimulasi. Nah, yang ketiga, bentuk stimulasi berupa cahaya. Nah, bentuk stimulasi berupa cahaya ini dapat kita gunakan dengan menggunakan senter. Contohnya senter, tapi penggunaannya itu hanya bisa dilakukan saat umur janin 14 minggu ke atas, karena di saat 14 minggu ke atas itu janin sudah bisa membedakan terang dan gelap. Nah, selanjutnya dalam memberikan stimulasi juga Bapak Ibu ada prinsipnya. Yang pertama itu menggunakan kata-kata yang baik. Yang kedua itu dalam keadaan yang penuh dengan kasih sayang. Jangan di saat marah-marah, harus dengan cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga itu menggunakan alat bantu yang baik pula. Seperti tadi kita menggunakan senter. Jangan menggunakan handphone, karena handphone itu sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan janin. Kita gunakan dengan senter. Nah, Bapak Ibu, diharapkan materi yang kita diskusikan hari ini dapat diterapkan pada tabel janji diri dan
diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dapat dituliskan di tabel janji diri dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Apabila nanti ada keluhan, pertanyaan ada yang tidak atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.